Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bertemu, berkumpul, bermuajahat. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya lancar, hidup penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya sebagai mungkin ngecas, kalau seperti HP kita ngecas kembali atau kita isi kembali, menyegarkan kembali, mereorientasikan kembali mengenai keseharian kita, tugas kita, kewajiban kita, profesi kita, dan juga hal-hal yang kita alami, kita rasakan dan kita jalani semuanya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah mengenai keislaman. Jadi kita ini harus bangga, harus menjiwai sebagai seorang muslim, mencerminkan sebagai seorang yang beriman, mencerminkan sebagai orang yang mengikuti kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini adalah generasi-generasi terbaik yang dilahirkan untuk manusia, untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-Imran ayat berapa ya? 110 ya? Iya. Kamu adalah umat yang terbaik, khairu ummah, yang dilahirkan untuk manusia, untuk apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bahkan kita ini harus bangga, wasyhad bi anna muslim. Saksikanlah saya ini orang Islam. Begitu. Maka cermin diri kita adalah orang yang beriman, orang yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Baik itu kita yang di kelas, ketika di lapangan, dan di mana saja berada, tentunya kita mencerminkan diri sebagai orang yang beriman. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu harus menancap benar dalam diri kita, tidak sekedar apa. Benar rukun Islam. Nah ini bagi rekan-rekan yang mungkin belum memenuhi rukun Islam, mari kita niati memenuhi rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka ini yang punya kemampuan untuk bisa menunaikan secara maksimal yang kita bisa. Syahadat wis, sholat wis, zakat mungkin belum, ya sedekahnya infak. Kemudian puasa wis, haji insya Allah pengen, paling tidak pengen, ingin, punya himmah, punya cita-cita naik haji. Karena haji itu bukan untuk orang yang kaya, tapi orang yang walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita mencari jalan untuk bisa berangkat. Proses mencari jalan untuk berangkat. Silakan. Bayarnya kita mungkin ya, bagi kita sesuai dengan kemampuan. Banyak orang yang kaya tidak naik haji, tidak pengen naik haji. Nah kita mudah-mudahan teman-teman nanti ini bentar lagi ada kabar ada yang berangkat naik haji. Bismillah diniati ya.
Jangan sampai kayak gini. Ini yang saya sering menyayangkan. Lah, aku ya ora bakal naik haji, aku orang duit. Nah, itu yang jangan. Ya saya pengen naik haji, saya ingin berusaha naik haji, karena ini rukun Islam. Jadi jangan memustahilkan sesuatu yang itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya. Jadi mari kita berkomitmen, jangan sampai kita meniadakan sesuatu yang mungkin. Ya. Saya dulu juga saya gitu. Saya harus naik haji. Bagaimana caranya? Saya bergaul dengan Pak Haji, sering ketemu, kumpul-kumpul, gitu. Monggo. Yang kedua adalah tentang kemuhammadiyahan. Jadi saya harapkan panjenengan sami adalah menjadi kader-kader Muhammadiyah. Nah, sudah punya NPM semua kayaknya ya. Mungkin ada 1, 2 mungkin yang belum. Yang belum ya segera bikin. Ya mungkin yang generasi terbaru mungkin ada yang belum. Nah kita ini harus bangga menjadi warga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pilihan hidup, jalan hidup, pilihan dalam beragama. Jangan ragu-ragu. Maka kita harus belajar tentang Muhammadiyah dan ideologi ajaran yang ada di Muhammadiyah. Tadi saya live streaming tapi kayaknya gangguan HP-nya apa ya? HP-nya error. Oh wifi-nya ya? Oh iya mungkin. Ya udah, tak rekam baik, tak edit. Lanjut ya. Jadi kita harus bangga menjadi warga Muhammadiyah. Jangan malu-malu jadi orang Muhammadiyah. Jangan ragu-ragu menunjukkan saya orang Muhammadiyah. Karena kita berada di amal usaha Muhammadiyah, maka diharapkan minimal kita mendukung terhadap Muhammadiyah itu sendiri. Maka harus kita banyak belajar. Kata pepatah, tak kenal maka tak aruf ya. Kalau dulu kan tak kenal maka tak sayang. Maka kita sekarang harus mengenal Muhammadiyah. Kalau saya karena Muhammadiyah dari kecil ya harus kenal. Mungkin banyak yang belum mengenal Muhammadiyah, banyak yang belum tahu produk-produk Muhammadiyah, baik itu tarjih maupun dakwah atau yang lain, banyak sekali itu. Bahkan tidak hanya panjenengan, pimpinan-pimpinan juga banyak yang belum mengenal. Maka diharapkan kita ini banyak belajar, banyak membaca tentang Muhammadiyah. Sekarang video banyak, book banyak, atau apa saja sekarang. Ketika panjenengan ke Rita ke sana jangan cuma ke roti aja, kopi, buku banyak di sana. Di atas itu mau nyari dia paling enggak lihat buku-buku lah, lihat buku-buku. Nah ini kadang-kadang budaya kita membaca ini sangat kurang. Maka perlu belajar kembali tentang Muhammadiyah. Karena banyak orang yang tidak mengenal Muhammadiyah, akhirnya apa? Membenci Muhammadiyah. Bahkan banyak yang di amal usaha Muhammadiyah ngomongnya gini, aku mau tetap NU senajan mulang nama Muhammadiyah. Gak usah lah, gak usah diomong-omongkan, orang udah tahu semuanya. Nah tugas kita adalah berproses, ya, identifikasi proses menuju kepada kita pemahaman terhadap Muhammadiyah. Karena kadang-kadang kita ini melihat sesuatu itu hanya kulitnya saja. Jadi wong NU ya nambah kulitnya tok, dari Muhammadiyah nambah kulitnya tok, ngaku-ngaku tok. Anak ngalor ya melu ngalor, ngidul melu ngidul. Nah, grup kurang ngerti rembuka. Kita berusaha belajar. Saya yakin kalau panjenengan belajar tentang Muhammadiyah, dia akan sangat cinta terhadap Muhammadiyah. Saya yakin itu.
Kalau membenci Muhammadiyah itu berarti pasti belum mengenal Muhammadiyah. Saya pastikan itu. Coba pelajari. Kalau perlu penelitian tentang Muhammadiyah, skripsi tentang luar biasa Muhammadiyah. Orangnya ikhlas-ikhlas. Coba dari pimpinan ranting sampai pimpinan pusat. Orangnya ikhlas-ikhlas semuanya itu. Makin tinggi pimpinan Muhammadiyah, makin ikhlas orangnya. Jangan lihat Haidar Nasir itu, Profesor Haidar, itu sangat bersahaja, sangat sederhana, ngomongnya alon pelan, menyejukkan dan sebagainya. Pak tafsir dengan modelnya seperti itu. Orang-orang yang luar biasa pimpinan di Muhammad itu baru secara persa, belum ajarannya. Orang-orang yang terlibat di dalam proses penentuan hukum Islam itu adalah orang-orang alim ulama, mereka-mereka yang faqih. Sehingga mereka itu menghasilkan produk yang luar biasa. Nah, sehingga kita ini perlu banyak belajar tentang Muhammad. Apalagi kalau Kiai Ahmad Dahlan, luar biasa itu pengorbanannya. Yang mungkin pimpinan-pimpinan sekarang tidak bisa atau belum bisa meniru seperti Kiai Ahmad Dahlan. Nah, kita ini banyak-banyak belajar. Maka mari kita sebagai yang di Amal Usaha Muhammadiyah belajar tentang Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya ini tentang keunggulan kita di sekolah, di madrasah. Dulu awal-awal ini sekolah di Majenang ini nggak ada yang sholat duha, Mas. Ini contoh ya. Kemudian ketika kita mengawali, ketika kemudian orang banyak tuh jadi sholat duha semua sekarang. Sehingga sholat duha bagi anak-anak, misalnya pagi hari itu bukan sesuatu yang istimewa lagi. Nah, maka kita perlu ada yang lebih istimewa lagi daripada itu. Silakan nanti apa? Sholat duha wis biasa. Sehingga sekolah-sekolah banyak yang melaksanakan juga sholat biasa. MI yang dulu tidak melaksanakan sekarang sudah melaksanakan itu. Gak malu-malu meniru mencontoh yang baik itu. Nah, mungkin besok apa? Gerakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Misal yang luar biasa. Ya unik orang Pak. Urung anak-anak nanti malam Jumat kita sholat lain, sholat tahajud ya, kalau sudah tidur namanya sholat digerakkan. Bapak Ibu mohon nanti jam 3 bangun berserta anak kita sholat tahajud misalnya, dipandu di nada dering ya Bu ya. Silakan ibu-ibu di rumah, bapak-bapak bersama anaknya, Pak Guru, Bu Guru atau Ustadz-ustadzah di sini di rumah. Yang sudah sholat tahajud kirim video atau foto misal. Ini luar biasa kan. Sholat duha wis biasa. Sholat ini contoh aja lah ya, mungkin Bapak kira-kira bisa apa tidak. Sholat duha misalnya malam minggu lah, nanti biar sekalian anak bangun gak tidur lagi kan bisa, besok nggak sekolah malam Ahad. Nah, ini contoh ya. Atau apalah yang itu kemudian nanti sesuatu yang dibiasakan itu kan lama-lama menjadi biasa enteng. Kalau belum dibiasakan memang berat. Sholat jamaah misalnya, kalau yang nggak biasa aja berat. Tapi yang sudah biasa sholat berjamaah, nek ora jamaah rasanya rugi. Nah, maka diusahakan anak-anak kita misalnya sholat berjamaah, baik dia menjadi imam, menjadi makmum, dia posisinya harus bisa benar. Jadi imam berarti di depan, kemudian jadi makmum ketika 2 orang, ketika 3 orang, ketika ada laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki saja dan lain sebagainya. Nah, silakan dibuka di. Jadi kita ada sesuatu yang lebih dalam aktivitas ini. Silakan di branding nanti apa misalnya. Karena dulu saya pernah di sini di ruang ini saya ada yang tanya itu.
Ini kan dulu yang tempat kelas ini bener ya, yang saya sering sampai pagi kadang-kadang ada suara aneh-aneh gitu. Oh, oh nggak anak mana enggak? Oh paling timur berarti ya sana ya. Ya, itu ada yang tanya, Pak, ini anak-anak dipantau 24 jam apa enggak? Pertanyaannya gitu. Ya kemarin sih belum, ini kita rencana begitu. Terpantau 24 jam anaknya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu pemikiran. Apa nih ya? Masih murup kok? Kalau nembok. Oh. Iya, nah. Lanjut ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah ada sesuatu yang lebih dibanding dengan yang lain. Silakan apa bentuknya, silakan. Mungkin diserahkan ke kelas masing-masing boleh, atau kita seragamkan boleh. Jadwal sholat tahajud, misal anak-anak MI ya, misalnya kelas 1 sampai kelas 3 malam Minggu atau malam Ahad, kelas 4 sampai dengan 6 malam Senin. Publikasikan. Maka yang kedua saya ingin pesan kepada saudara-saudara, tiada hari tanpa upload kegiatan yang baik di sekolah, atau kegiatan apalah yang rangkaian kegiatannya dengan yang baik-baik diseleksi ya. Kalau ini mungkin bisa jadi status, mungkin diupload di Instagram, Twitter, Facebook kalau yang punya dan lain sebagainya. Upload kok, tiada hari tanpa upload. Kalau saya tiap hari itu ngupload jadwal, tapi ada pesannya, ayat atau hadisnya. Tiap hari saya kirim, tapi juga ke status minimal, atau hal-hal yang lain. Jadi kepada saudara-saudara, nggak usah disuruh dari sekarang tiap hari kayak gini. Silakan, saya dipoto, ini dipoto, saya bukan jepret status. Minimal ya 1 lah. Kalau menarik ya upload lagi, nggak apa-apa. Karena keburukan yang diulang-ulang itu menjadi kebaikan. Saya ulangi, keburukan yang diulang-ulang itu lama-lama dalam kurung dianggap kebaikan. Kalau kebaikan tidak pernah diulang-ulang, itu dianggap keburukan. Oh, ternyata pacaran itu baik ya. Itu banyak itu contoh-contoh. Bu gurunya juga pacaran dan sebagainya. Itu karena apa? Sering ditampilkan. Terus kemudian yang namanya percintaan sesama jenis itu baik ya. Di TV ada persatuan komunitas gay, persatuan lesbi. Nah, untuk dilamin ya. Mereka juga berjuang ingin apa? Eksistensinya diakui. Nah, ini keburukan. Maka kemudian dulu ada istilah yang kotor itu sekarang jadi PSK yang ada komersialnya itu katanya. Luar biasa. Sehingga sekarang itu carut marut nggak karu-karuan di bidang yang moralitas ini. Kemarin terakhir yang kematian Nur Hadi itu gimana itu polisi, wah nggak karu-karuan dia perilaku, wah polisi bawa perempuan yang bukan istrinya nginep bareng, kemudian ngefly bareng dan wah luar biasa. Itu dianggap oleh anak-anak yang tidak tahu kan itu kebaikan dan lain sebagainya. Maka kita perlu ada pembiasaan kebaikan. Gerakan yang mungkin sudah jalan, memungut sampah. Anak berangkat, kemudian di jalan ada sampah, ya langsung mungut ya. Nah, itu gimana supaya upaya menuju dan lain sebagainya. Sehingga ada nilai keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Apa di sana diantaranya? Anakku dari rajin tahajud.
Nek rajin sholat duha kan wis biasa. Nah, ini jadi rajin sholat tahajud misal. Ini kan salah satu contohnya, belum mungkin yang lain. Maka ini pentingnya kita membiasakan. Kemudian kita kreatif, inovatif, ada sesuatu yang baru. Kita jangan terlena sekarang muridnya banyak dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika ada sesuatu yang kemudian itu menjadi viral yang tidak kita deteksi, yang itu merugikan, wah ini repot. Menaikkan kembali itu berat sekali. Nah ini menjadi evaluasi bagi kita. Nah, mungkin kemarin kenapa misalnya dari TK Aisyah 1 tidak mungkin signifikan, yang ke sini mungkin. Itu PR kita yang terdekat ini. Ada berapa TK Aisyah itu, ada enggak? Coba yang daftar. Nah, sudah banyak ya. Nah coba dilihat perbandingannya nanti. Dulu naik apa turun sekarang. Kalau turun trennya berarti kita perlu peningkatan pelayanan dan lain sebagainya. Nah ini di bidang kreativitas ya. Kemudian juga kita berusaha supaya sekolah ini tetap di posisi unggul terus. Nah bagaimana upaya kita melayani dengan baik? Ini ibu-ibu, ustadz-ustadzah, ada orang tua wali murid ketemu senyum dulu, harus senyum. Habis senyum kalau mungkin salam, kalau mungkin disapa, kalau mungkin salaman, kalau mungkin ya, mungkin karena gugup dan sebagainya, minimal ya senyum dan sapa. Oh, Bu, monggo Bu, makin ini ya pokoknya apalah. Ibu-ibu kan pinter kon basa-basi, kadang-kadang bapak-bapak kadang-kadang anu gugup kayak mikir lah, orang takoni. Nah besok lagi tuh ibu-ibu, oh iya siki guru-gurunya pada sumeh-sumeh iki. Mien maune Mas Rofi sing anu sangar siki wis murah senyum ya gitu. Pelayanan kayak gitu sehingga bombong. Karena gini, orang tua wali murid itu biasanya ada guru-guru yang diidolakan. Oh iya, saya Pak Guru kayak sing ganteng. Kan gitu kan dalam hatinya loh. Mas Rofi, Mas Adam, tapi orang tuh takut dulu lah. Ketemu nang jalan malah kayak etok-etok orang weruh. Kan nah, ini dari segi belum yang lain. Ketika ada masalah segera selesaikan dengan cepat, dengan baik. Ya. Silakan membantu masalah yang dihadapi oleh anak yang mungkin kaitannya wali murid dengan kaitannya dengan anak-anak kita itu. Nah, jadi jangan sampai misalnya ada anak sakit, ya udah seminggu tidak ada perhatian, minimal di WA oleh wali kelasnya atau oleh gurunya. Tiap hari di WA. Gimana Bu perkembangan Ananda? Ini mau operasi, oh iya mudah-mudahan dan sebagainya, kirim doa yang banyak, doa Arab, doa Indonesia misalnya. Iya kan senang. Nah, senang lagi kalau ditengok. Ya, tengok ya mungkin perwakilan, tidak semuanya. Perwakilan guru, perwakilan anak, kalau itu sudah lama, kalau itu mungkin menginap dan lain sebagainya. Ya pokoknya intinya kita ini memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Karena sekolah kita ini termasuk madrasah kita ini madrasah yang cukup mahal. Kelas 1 berapa bulanannya berarti besok? 300, 400 ya, 400 pas besok. Oh iya, 400 ya. Coba di sekolah lain ada yang lebih dari 400 di Majenang SDMI, ada nggak? Berapa? Itu mungkin dengan mobil mungkin. Mobil itu yang oh beda. Nah ini sana bisa mahal tapi tetap banyak yang itu. Kenapa? Karena menarik. Karena apa? Melayani ya. Nah kita ini berusaha. Nah sekolah-sekolah ini saya juga lagi prihatin, ini banyak saya ngelis itu kan. Saya paksa kepala sekolah untuk mengirimkan jumlah siswa barunya dan siswa lama terus jumlahnya. Untuk apa? Biar orang tahu. Hebat ya. Walah, ini melurut. Jadi evaluasi.
Lama itu yang jumlahnya kecil mesti ngisinya keri-kerian. Nanti jumlahnya kecil cepet ini ser. Kalau nggak ngirim saya capek gitu. Untuk apa? Evaluasi. Karena saya sering menyampaikan, kemarin saya sampaikan waktu ada pertemuan kepala sekolah, kepala madrasah PAUD sama sekolah Muhammadiyah Aisyah gue mereknya adalah sekolah unggul. Nggak ada ceritanya sekolah Muhammadiyah, sekolah Aisyah itu sekolah yang tidak unggul, nggak ada ceritanya itu dari dulu. Kalau ada yang tidak unggul, kalau ada yang tidak istimewa, tidak luar biasa, itu perlu dievaluasi. Nah ini bagi kita yang sekarang sudah, ya mulailah. Karena sini daya dukungnya luar biasa, bahkan banyak yang iri, sok ngomain maring aku. Anu emi tauhid boy, apa emi tauhid boy. Karena saya kan jarang sudah ya, sini saya bisa sapih lah. Yang mungkin Pak Kiau gitu. Saya merasa sudah ya berusaha meletakkan dasar-dasarnya. Nah, tinggal diteruskan Ustazah Titin, besok ganti Ustazah Titin siapa ya? Mungkin 2 periode, 3 periode ganti siap-siap siapa? Tidak tahu besok siapa gitu. Nah, pertahankan yang demikian itu apa? Pelayanan ya, melayani. Ya sudah luar biasa lah, dipertahankan dan ditingkatkan. Pagi-pagi sudah sering sok nganter gitu ya, sudah kumpul guru-guru itu luar biasa. Kemudian briefingnya masih ada ya, briefing luar biasa. Dilanjutkan, diteruskan. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu dievaluasi. Nah yang terakhir saya ingin mengevaluasi, ya evaluasi untuk kita semuanya. Yang pertama kaitannya dengan branding program kita, yaitu program tahfidz. Nah program tahfidz sebagai branding kita ini karena sudah banyak ditiru oleh sekolah-sekolah madrasah-madrasah yang lain, maka kita perlu tingkatkan kembali. Yang 3 juz yang sudah kita proklamirkan ini mari kita maksimalkan. Di MI tahfidz tidak hanya bisa hafalan saja, tapi bacaannya lancar, bagus, nah, tahsinnya dan lain sebagainya. Sehingga ini ada nilai keunggulan, ya. Supaya apa? Supaya ini tetap diminati. Coba nanti kalau misalnya branding tahfidznya itu sudah tenggelam, udah kita, wah MI masih kayak MI biasa, seperti MI yang lain misalnya. Tidak menarik lagi. Nah, yang lebih berat itu saudara sekalian, sekolah pernah maju terus ambruk, angel banget sih. Tapi begitu sekolah kemudian setar, dia terus bertahan, itu enak. Tapi kalau yang sudah akhirnya merosot kepercayaan masyarakat, angel banget itu. Lah, jadi orang sudah tidak percaya, mengembalikan trust kepercayaan itu yang berat. Orang percaya karo sekolahnya, orang percaya karo kepalanya, orang percaya karo gurune, akhirnya apa? Ditinggal. Tapi kalau kita dipercaya, wah ini sekolah aku percaya lah, anakku 5 sekolah anak-anak kabeh misalnya, itu luar biasa. Nah maka kita perlu mempertahankan, mengevaluasi ya Mas Adam dan teman-temannya tentang tahfidz itu. Gimana caranya? Silakan membuat inovasi, terobosan dan terus belajar. Yang kedua tentang momen-momen kegiatan. Momen-momen kegiatan yang sudah berjalan yang mungkin dari zaman saya kemudian sampai sekarang dievaluasi efektivitas, produktivitas serta animonya. Maka nanti misalnya kegiatan smart parenting, misalnya ini perlu ini supaya orang itu pengen datang semuanya ke sini. Tidak hanya wali murid sini besok. Wali murid di luar, undang siapa? Artis ibu kota misalnya, mubalik dari misal, dan kita bisa itu. Siapa itu yang dulu pernah diundang jadi kesini apa enggak itu? Oki siapa? Atau Kamati apa siapa itu? Misalnya, atau siapa? Kita ngundang Muhammad Hussein Gaza, ya, ke sini. Jadi orang tertarik ingin datang, tidak hanya wali murid, nanti pasang banner, pasang status, pasang baliho atau itu flyer.
pada mengatakan MI itu orang kok kayak sing isi Muhammad Husain Gaza. Mungkin kenal ya, ada yang sangat konsen terhadap diundang sini. Misal itu contoh ada. Ini perlu inovasi. Terus misalnya buka bersama. Nah, buka bersama besok saya sarankan itu duduk di kursi misalnya. Terus ada ruangan khusus yang untuk apa itu? Untuk tamu-tamu, sehingga ada keistimewaan lah. Ya misalnya kayak kemarin Pak Ditrisno dan sebagainya, dipersilakan untuk masuk ruang khusus. Nah, ini kan evaluasi bagi kita antara lain. Terus kegiatan yang lain juga demikian. Event-event ini perlu dievaluasi. Apa itu ketika ngundang TK PAUD, evaluasi lagi juga. Open house apa ya? Nah, evaluasi secara jujur, evaluasi antara kebiar biaya kemudian dampaknya kan kelihatan. Nah, ini antara lain. Termasuk wisuda kemarin. Wisuda besok itu pas pengumuman kalau bisa, atau sebelumnya atau sesudahnya sehari, itu aja. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh anak itu kan orang tua itu pikirannya sudah lulus. Wis lulus lah, males main sekolahan begitu. Nah, ini secara psikologis. Jadi perlu evaluasi waktunya, perlu evaluasi narasumbernya, perlu evaluasi rangkaian kegiatannya. Kalau kemarin saya kira ya acara wisudanya bagus, cuma waktunya dibanding dengan yang lain ya termasuk bagus kita. SDMPK itu banyak yang nggak hadir. Berarti itu ke sana nggak? Waktu SDMPK enggak ya? Wah, ini separuh kosong ini. Karena hari apa itu ya? Hari efektif kayaknya. Mungkin orang tuanya banyak. Ya silakan didiskusikan, terutama yang penyelenggara atau ketua panitianya, diskusikan secara komprehensif begitu. Dan jangan lupa ketika kegiatan-kegiatan itu memberitahu, ya minimal WA lah. Saya selalu datang kalau tidak ada kegiatan ada. Misalnya selalu datang kalau dikabari. Terus narasumber kita, misalnya mengenai jangan lupa kita dari Muhammadiyah dilibatkan. Ya semua, saya kira kita punya banyak ahli lah. Ya Pak Saiful, kemudian yang lain silahkan tinggal memilih sesuai dengan materinya. Ya dari siapa? Insima dan sebagainya ya didampingi dari kita dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya setiap event kegiatan itu dievaluasi sehingga apa besok ini akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin ketua panitianya atau kepalanya atau siapa timnya punya catatan-catatan tertentu terhadap kegiatan. Loh, sekarang smart parenting kok yang datang kok kenapa nggak banyak kan gitu. Oh mungkin menurut jenengan jangan aku kayaknya baliknya orang terkenal, orang menarik, narasumbernya dan sebagainya. Atau mungkin timingnya waktunya hari efektif sih aku ya acara ke kondangan aku dan sebagainya. Nah, ini sebagainya. Maka ini perlu. Jadi silakan nanti dievaluasi dan lain sebagainya. Jadi syukur nanti kalau secara berkala mungkin kepala sekolah atau minta masukan kepada pihak luar. Pak Yong minta masukannya ini, Pak Saiful atau kepada saya tentang kegiatan-kegiatan kita. Sehingga kegiatan kita ini benar-benar berdaya guna, efektif, efisien dan tepat sasaran. Tidak kelihatannya di media itu bagus tapi kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Nah, termasuk kegiatan daurah tahfidz. Daurah tahfidz itu dievaluasi secara signifikan itu menambah hafalan apa tidak. Ya, mungkin nanti formatnya perlu dirubah. Mungkin begitu setar udah langsung tahfidz aja misal. Itu kan yang mengalami panjenengan, yang mengevaluasi juga panjenengan. Saya tidak tahu persis perkembangan anaknya ini, targetnya 1 kali daurah tahfidz itu surat apa misalnya. Nah, kayak dulu misalnya pernah yang dengan waktu di Al-Wafa. Nah, itu kira-kira bagaimana kalau formatnya semacam itu atau kerjasama kita dengan pihak luar dan lain sebagainya, dengan UMP, dengan mana dan sebagainya bisa menjajaki kerjasama. Dan UMP nanti saya fasilitasi kalau misalnya mau di sana atau dengan mana saya temenin lah. Nah, karena orang UMP kebetulan saya juga
Malah saya lagi mencari mudah-mudahan nanti bisa. Saya lagi lobby supaya bisa buka S2 di Majenang. Nanti ini biar S2 semuanya daftar. Kelihatannya ada lampu kuning, belum hijau. Kemarin sudah. Insya Allah bisa Pak. Yang penting jumlahnya lebih dari 20. Nanti ini misalnya mendaftar semuanya ini yang sudah S1 mendaftar S2. Nah, sini jumlahnya berapa yang guru karyawan? Yang sudah S1 gurunya 20-an ya. Ini ada 20 ini. 15. Oh, kalau Mas Teguh lagi kuliah ya? Apa wis rampung? Oh, nah, nanti mudah-mudahan bisa. Satu nanti jurusan PAI, satu mungkin PGSD atau apa. Nah, nanti boleh. Saya lagi nyari beasiswanya, saya lagi nanya-nanya ke UMP kira-kira bisa 50% enggak? Kayaknya bisa kok, tapi kudu ngadep Pak Rektor. Nah, saya belum ketemu Pak Rektor. Nah, misalnya sudah 50%, saya nyari yang 50% lagi. Yang belum nemu yang ini saya. Yang 50% lagi. Saya kemarin lobby ke Ketua Lazismu Banyumas. Rupak berat kayak urung itu yang dapat manu dari wilayah Pak kemarin. Nah, coba nanti saya hitung-hitung lagi begitu. Nah, ini antara lain nanti saya lagi berusaha untuk ya peningkatan. Jadi teman-teman kita di Maris juga banyak kepala-kepalanya sudah pada S2. Malah S3 sih dalam ini doktor ya kali ini ya. Kali ini Pak Ali Sotikin ngono gara-gara solihun dan pada doktor tapi kan S1 kayak ana sing urung rampung dan sebagainya. Ana sing S1 S2 tapi ya karena S1-ne loro. Wis kuliah jurusan kimia terus kuliah maning ya. Ya, jurusan misalnya jurusan hukum terus kuliah maning dan sebagainya. Ya itu bagus lah. Artinya nanti mudah-mudahan bisa ini yang di Majenang ini S2-nya sehingga tidak terlalu jauh, kelas online nanti ke sana berapa kali dan lain sebagainya. Itu Pak Titin mungkin nanti kalau ada waktu ya tanya jawab, dialog dan lain sebagainya. Intinya saya nitip ini sekolah madrasah dirawat dengan baik ya. Kalau ada yang rusak lapor, kalau yang bisa diperbaiki sendiri perbaiki dan lain sebagainya. Karena jangan enak banget sing mikirna Pak Kiyong, diane pada mikirna sekolah dewek pada sekolah sendiri. Ya. Ini tinggal dirawat sambil terus dulu yang pernah saya sampaikan panjenengan punya kreativitas, inovasi yang bisa disampaikan usulannya kepada kami, kepada ranting, kepada siapa. Besok waktu dekat ini mungkin peresmian masjid ya meskipun harus tinggal tapi orang diresmikan ya besok diresmikan mungkin bulan depan silakan persiapan monggo mau rangkaian acara apa enggak usah dan sebagainya ya silahkan nitip masjid dimakmurkan besok 1, 2, 3, 4, 5 pas khutbah ya minggu pertama Jumat pertama Jumat kedua Jumat katilu Jumat keempat Jumat kelima misalnya. Nah, itu yang jarang nanti. Nah kalau ada itu di rolling. Nah Jumatan atau belum Jumatan ya? Apa udah kemarin? Nah, silakan nanti dirembuk ya. Kalau kira-kira memungkinkan ya Jumatan. Nah tinggal ini udah ini aja. Nanti habis Jumatan pengajian ibu-ibu yang isi Ustazah Eva, Ustazah, oh iya, Ustazah siapa? Jahro, iya. Dan sebagainya ya gantian yang lain sana. Misalnya pengajian ibu-ibu pulang dikasih apa seneng gitu ya yang isi ustazah dari MI dan sebagainya luar biasa ya. Ya kreativitas kayak gitu perlu lah. Jangan lupa pesan saya tunggu nanti statusnya uploadnya setiap hari. Jangan datang orang anak bahan ini foto bahan MI kayak gini lah selfie lah. Ya terutama kegiatan-kegiatan anak yang baik sambil diseleksi ya. Warna Quran ngisor ke foto utawa oh bisa kena bully nanti itu dipilih. Saya kira itu Mbak Titin ya sebagai ya ringan-ringan saja. Kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.